Alright everybody, sambil nunggu series Loki episode keduanya rilis, sekarang kita akan ngomongin poin-poin keren dari series Loki dan sedikit nyinggung universe-nya Marvel. Oke guys, kita akan masuk di G-Move, Jibah Movie, ngomongin film sampai kupingnya panas. Yah, capung Yeti. Di sini gue nggak akan bahas lagi soal rambutnya Loki yang beda dari scene ke scene. Gue takut dikenal bukan sebagai reviewer, tapi malah fashion guru. Langsung aja, buat yang udah nonton, ada sesuatu yang janggal. Ketika Minutemen mendeteksi resiko ancaman Loki, garisnya itu masih jauh dari garis merah. Ya iyalah, jelas. Orang dia baru lewat satu portal, random. Nggak tahu di mana tempat dan waktunya sama sekali. Beda banget sama Nexus Detector saat kejadian di Aix-en-Provence, Prancis. Seseorang yang lagi ada di Nexus Event, garisnya mendekati garis merah dan terus mendekati. Dan siapakah orang ini? Dan kenapa Loki ditangkap kalau dia masih di tahap awal, bahkan hanya satu portal? Oke, komen deh guys. Serius, gua butuh pandangan kalian. Oke, kita lanjut. Ketika Loki dibawa ke TVA, apa kalian melihat sesuatu? Ya, ada orang yang pakai jaket Chelsea. Bukan dong. Pengen abang cubit ya ginjalnya? Lihat ini. Ada Skrulls yang melakukan Nexus Event juga. Berarti Nexus Event dapat terjadi kepada siapa saja dengan tujuan yang jelas-jelas berbeda. Iya juga sih. Miss Minute aja kasih contoh sederhananya. Seseorang kembali ke masa lalu hanya karena telat masuk kerja. Sadis. Oke, poin berikutnya. Ini kenapa ada kucing? Padahal ikan aja si Casey nggak tahu. Ya udahlah, nggak penting. Kita lanjut. Ketika Loki daftar ulang dan cek suhu tubuh, si petugas terlihat memperhatikan hasil aura temporal Loki. Apakah ini berhubungan dengan fakta bahwa Loki jenis kelaminnya adalah fluid? Maksudnya apaan ini? Dia bisa cair bisa gas gitu ya? Nggak tahu deh. Lanjut. Di komersial video tentang Nexus Event yang digarap mirip dengan animasi Flintstone, terlihat ada 3 sosok yang disebut Timekeeper. Dan mereka yang membuat TVA, juga seluruh petugas di dalamnya, tidak termasuk outsourcing. Dan di series ini, Loki juga menyinggung tentang Space Lizard, atau kadal luar angkasa yang mengatur semuanya. Apakah makhluk itu memang ada di semesta Marvel? Oke, next. Di scene yang berbeda di Aix-en-Provence, kita dikejutkan dengan seonggok permen karet yang tidak mungkin ada di tahun 1549. Siapakah yang membawa permen tersebut? Kok serem-serem bawanya permen karet? Mana rasa dukuh lagi? Next scene, di pengadilan. Loki kekeh bahwa yang seharusnya ditangkap itu adalah Avengers. Dan itu buat gua masuk akal. Mereka itu membuka portal dengan beberapa ruang dan waktu. Dan yang lebih parah lagi, si Tony dan Steve yang 2 kali masuk portal. New York 2012 dan New Jersey 1970. Dan lagi-lagi Hakim Agung bilang kalau itu memang seharusnya terjadi. Kenapa why sih? Gini, kalau mereka nggak ditangkap karena mereka melakukan sesuatu yang baik, bagaimana dengan Thanos? Mereka datang ke masa depan untuk mengganti visinya. Bukan genosida setengah populasi semesta, tapi menghapus semuanya lalu membuat ulang semesta lain. Ini gimana sayang? Thanos, yang kamu lakuin itu jahat. Oh, gua kepikiran sesuatu. Apakah kerja TVA itu bukan melihat jahat atau tidaknya niat seseorang saat kejadian time heist, tapi lebih kepada seberapa beresikonya Nexus Event dari individu tersebut? Fair enough. Oke. Tenang. Ini masih episode 1. Kita lanjut dulu aja deh ya. Lagi-lagi gue pengen bahas tentang ini. Gue nggak tahu apakah ini adalah bercandaan atau easter egg-nya dari Marvel. Ketika Loki bilang semua ini adalah mimpi buruk, Mobius bilang itu adalah departemen lain. Dan dilanjutkan dengan perkataan Mobius, aku akan mau membantumu membakar departemen itu. Apakah ini pertanda bahwa Nightmare akan muncul di series ini?
Tapi bukankah rumornya Nightmare akan menjadi main villain Doctor Strange? Atau Loki akan hadir di Multiverse of Madness? Patut kita tunggu. Oke, lanjut. Pada scene pasca Loki lepas dari tahanan Minuteman, ada sesuatu yang menarik. Apakah kamu melihat sesuatu? Ya, ada janda bolong di TVA. Bukan itu, Bambang. Jandanya mah bener. Tapi janda yang satu ini, Peggy Melati Sukma. Peggy Carter. Tapi nggak tahu deh, nggak jelas. Kayak 3GP. Terakhir nih, di adegan akhir, kita tahu bahwa musuh yang dihadapi adalah Loki itu sendiri. Dan informasi yang kita punya adalah seorang yang menjadi ancaman Nexus Event berasal dari masa yang berbeda. Seperti dalam X&M Provence, dia membawa permen karet, dan di momen Salina, dia membawa minyak. Jadi apa benar ia adalah Loki? Ya udahlah, nanti juga bakal kejawab. Tapi yang jelas, gua pokoknya nggak setuju Loki ditahan. Dan pernyataan gua diperkuat dengan perkataan Mobius bahwa Loki itu adalah varian yang tidak mengancam. Tapi, apakah Loki ditangkap karena untuk menghentikan ia di masa depan? Apakah ada Loki lain yang pernah masuk TVA? Apakah Loki adalah pemicu akhir dari Marvel Universe di Apocalyptic Event Report? Baiklah, kita tunggu aja di series Loki episode berikutnya yang bakal tayang besok nih. Bagi kalian yang punya pendapat lain atau menemukan easter egg lain, please share di kolom komentar, oke? Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan ajak yang lain buat diskusi. Yuhu! Reverse Watch, G-Move, signing out.